Oke, sekarang kita bahas Geno dan gue rasa gue cukup capek sebenarnya ngebahas masalah sosial media yang nggak ada habisnya sebenarnya, dan gue rasa juga kalian semua sekarang harusnya udah mulai paham betapa bahaya, betapa ngerubah mindset kalian atau ngebikin kalian menjadi lebih ke suatu arah tertentu di mana kalian jadinya nggak terbuka karena penggunaan kalian menggunakan sosial media. Nah sebenarnya kalau gue bahas sosial media secara keseluruhan, gue rasa kalian semua juga udah tahu ya, banyak banget pendiri sosial media terutama yang cabut dari perusahaannya kayak di Facebook segala macam, banyak yang cabut dari perusahaannya karena ya mereka nggak setuju gitu loh dengan arah apa yang diciptakan oleh Facebook atau yang diciptakan atau efek samping dari sosial media itu sendiri. Kalau kita ngomongin masalah positifnya, memang kan banyak banget ya positifnya sebenarnya. Kita bisa ketemu sama teman-teman kita atau teman yang jauh, teman yang udah hilang. Kita punya reconnection kembali melalui sosial media. Cuman efek sampingnya adalah pada saat kita itu mencoba untuk memonetize sesuatu, selalu ada aja dampaknya, dan dampak itu biasanya krusial banget. Nah jadi kalau kita ngomongin masalah sosial media atau tentunya di masalah internet platform atau internet plane, harusnya udah masuk masalah international security, bahkan bisa dibilang national security, karena ini bisa merubah banget pandangan masyarakatnya dari suatu negara. Ini mungkin topik lain yang gue bisa bahas kepada kalian, tapi di sini gue cuma bahas masalah sosial medianya itu sendiri dan sekarang seperti apa kondisinya dan kenapa menurut gue perlu adanya suatu regulasi yang jelas, regulasi yang harus ditekankan. Walaupun sebenarnya dari awal gue selalu bilang kalau anonymity itu adalah nomor satu, tapi sekarang kalau kita biarkan keadaannya seperti yang sekarang, mau nggak mau kita harus menghilangkan anonymity kita. Karena sosial media yang penggunanya sekarang adalah orang-orang yang nggak punya etika atau etiket dalam bersosial media atau melakukan sesuatu atau ya untuk berbicara dengan orang lain. Sekarang gue rasa untuk tahu negatifnya seperti apa, gue rasa lu semua juga udah pada paham karena kalian pasti nonton juga atau kalian sering baca juga tentang sosial media itu seperti apa dampaknya. Tapi secara psikologis, ya semua yang berhubungan dengan sosial media itu biasanya cenderung memberikan atau mengeluarkan sisi narsisismnya kita. Jadi kayak kita ngomongin misalnya likes atau misalnya ada yang suka atau loves atau comments, itu biasanya merewire brainnya kita atau bikin suatu jalur baru terhadap otak kita yang sebenarnya sangat mudah untuk diakses. Jadi misalnya kita ngebuka HP kita, cuma berapa kali sih kita mencet untuk mendapatkan dopamin? Jadi mudah banget kan. Kalau lu ngeliat like, lu nggak usah bohong deh. Lu kalau misalnya ngeliat postingannya kalian itu dapat like yang banyak gitu misalnya, kalian pasti ada rasa seneng kan. Nah itu biasanya datangnya dari dopamin. Itu yang bikin suatu hal itu menjadi adiktif. Kalian jadi pengen, oh kalau gue bikin seperti ini bakal lebih banyak orang yang suka. Kalau gue bikin sesuatu lebih banyak orang lagi yang akan mengkliknya atau bukanya, lebih banyak viewsnya. Itu yang biasanya bikin secara psychologically itu bisa addicted terhadap social media itu sendiri. Makanya kalian bisa lihat kalau sekarang sosial media mulai mendapat gamparan. Mereka mulai mencoba untuk menghilangkan likes, mereka coba menghilangkan jumlah orang yang nonton videonya atau menyukai suatu video. Itu kan baru sekarang ya, mulai Instagram gue ya, beberapa itu udah mulai dikurangin atau di-disable di suatu akun. Nah cuman kalian harus pahami gitu loh, itu pukulannya datangnya dari mana sih? Dari mainstream media. Pada saat mainstream media bilang atau memberikan suatu argumentasi terhadap hal tersebut, dan betapa merusaknya sosial media terhadap anak-anak yang di bawah umur seperti 17 atau 18 tahun ke bawah, mereka jadi punya suatu pandangan gue bisa bilang pada saat kita nggak di broaden, itu kan kita biasanya terbuka terhadap apa yang kita lihat di TV. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak, siapa aja bisa mengaksesnya, siapa aja bisa melihatnya. Kalau TV kita bisa bilang kalau ada regulasi yang jelas, ada regulasi tertentu yang apa boleh ditayangkan dan tidak ditayangkan, apa yang punya dampak positif dan negatif terhadap anak-anak gitu misalnya. Walaupun kita banyak yang nggak suka gitu loh dengan regulasi yang terjadi misalnya di suatu negara atau di negara kita deh, di Indonesia. Misalnya ada ya kayak SpongeBob gitu yang disensor dan segala macam. Ya buat gue pribadi tuh sangat-sangat nggak masuk akal. Tapi ketentuan itu, regulasi itu dibuat karena adanya orang-orang yang memahami hal tersebut gitu loh. Oh ini loh perbandingannya itu karena ini. Tapi kan kalau di sosial media nggak, semua orang bisa dibilang bebas untuk naruh apapun yang mereka inginkan. Ini juga salah satu hal yang beberapa teman gue bilang kalau gila Indonesia tuh isi sosial media itu jarang banget yang benar gitu loh, isinya orang-orangnya gitu loh. Cara mereka berkomen, cara mereka
menulis atau mengebully orang, itu bener-bener kayak nggak ada etikanya. Dan kita bahkan dibilang Indonesia itu adalah salah satu yang, bahkan setahu gue paling atas ya, dibilang yang paling nggak punya sopan santun. Itu aja yang bikin ratingnya itu dibombardir sama orang-orang kita. Yang artinya berarti kan menunjukkan bahwa kenyataannya ya benar. Hasil dari riset tersebut adalah benar. Kalau kita nggak benar, kita diemin aja hasil risetnya. Nggak perlu kita protes. Ngapain gitu loh kita harus mendefend hal seperti itu. Kalaupun kita mau mendefend ya jangan dengan ngatain, jangan dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kalau semua hasil rate-nya itu tuh ternyata benar gitu loh untuk Indonesia itu sendiri. Jadi ini semua menurut gue adalah suatu bentuk yang sebenarnya bukan karena di zaman sekarang atau di zaman modern lebih banyak orang yang berperilakunya seperti itu. Tapi di zaman dulu orang-orang ini ya jadinya emang nggak punya suara karena mereka nggak keluar di internet. Cuma sekarang kan jadinya semua orang, siapa aja, siapapun itu jadi punya suara dengan ada internet, dengan ada sosial media. Siapa aja bisa bikin konten, siapa aja bisa posting, siapa aja bisa mengeluarkan suaranya dia. Jadi menurut gua perbedaannya nggak ada dari zaman dulu sebenarnya. Perbedaannya hanyalah ya sekarang semua orang jadi punya suara. Itu yang membedakan. Nah, jadi buat kalian yang masih mikir kayak, oh zaman sekarang orang banyak yang lebih gila, lebih ini segala macam. Di zaman dulu banyak kayak orang yang ngomelin bapak. Yang bapak-bapak ngomel karena anaknya misalnya beli di Indomaret dan segala macam, atau ibu-ibu yang ya dia salah, dia melanggar tapi dia malah marahin balik para petugas. Ya dari dulu sebenarnya ada, cuman sekarang cuman dulu nggak ke-expose aja. Mereka nggak cuman cerita ke lingkungannya doang, kalau sekarang bisa di-expose ke seluruh Indonesia. Nah, jadi social media menurut gua bisa berubah, atau mereka atau perusahaan-perusahaan ini bisa berubah atau mulai menciptakan suatu regulasi baru pada saat mainstream media seperti berita-berita besar atau media besar itu mulai mengkritik, mulai banyak argumentasi terhadap social media itu sendiri. Sekarang kita bisa lihat kan karena masalah likes dan segala macam itu bilang kalau itu bikinnya addiction, itu addictive, terutama kepada anak-anak muda. Kalau kita dari kecil udah dibentuk untuk seperti itu, ini sebenarnya punya dampak yang cukup panjang ya. Dan menurut gue, lo pengen ada suatu bentuk instant gratification, itu yang menurut gue cukup buruk banget ya dampaknya. Karena gini, instant gratification kalian dapatkan pada saat misalnya kalian moto, kalian taruh, otomatis banyak orang yang suka, itu kan mendapatkan gratifikasi yang bagus, yang baik, yang positif. Orang yang banyak yang bilang, lu cantik, lu keren, lu ganteng, badan lu bagus banget, terus misalnya lu pakai mobil dan segala macam. Kalau kalian udah di-expose terhadap hal seperti itu, di mana kalian di masa muda aja udah punya banyak fans, kalian mendapatkan instant gratification tersebut. Kesannya kalian nggak bisa melakukan sesuatu dengan salah. Kalian dibangun terhadap suatu underlying issues di mana kalian punya suatu fasad di mana kalian tuh sulit banget untuk ditolak. Jadi pada saat kalian ditolak, kalian ketemu dengan misalnya real life di mana ya semua nggak semudah seperti itu, mereka mulai breakdown. Jadi instant gratification menurut gue juga terjadi, dan gue rasa salah satu penyebabnya adalah yang gue bisa ambil contoh adalah misalnya pemain bola yang muda-muda itu cenderung agak bisa dibilang mentally itu agak lebih lemah dibandingkan yang pemain bola zaman dulu yang di masa mudanya. Dimana sekarang itu ya mereka harus dipeluk, mereka harus dilindungi dan segala macam. Jadi instant gratification atau mereka itu mengharapkan kalau mereka bisa mendapatkan sesuatu dengan lebih cepat, dengan lebih mudah juga. Dan gue rasa ini adalah salah satu dampak dari efek social media yang sudah diekspos dari kecil. Cuman tentunya social media bisa dibilang masih muda. Kita perlu banget studi yang lebih panjang untuk melihat perubahannya secara fisik, secara kimiawi di otak juga. Nah, jadi efek seperti ini sebenarnya kan didorong juga karena banyak anak kecil yang nonton atau misalnya ngelihat di YouTube atau di IG atau di Facebook dan segala macam, di mana ngelihat orang-orang yang selalu having fun, mereka ngelihat badannya sempurna, fisiknya sempurna, mukanya sempurna, nggak ada blemish, nggak ada kerutan, nggak sampai kadang bisa nggak ada pori-porinya, yang gue nggak ngerti, harusnya kan nggak bener-bener nggak masuk akal. Ini mereka anggap itu sebagai sesuatu yang nyata. Mungkin kenyataannya enggak. Itu kan semua yang kalian lihat kayak misalnya ada kerutan di pantat atau di paha, itu adalah hal yang benar-benar normal gitu. Nah, beauty standardization ini jadinya udah benar-benar nggak masuk akal. Kalau kalian misalnya ngeliat cowok deh yang misalnya badannya benar-benar kering banget, terus kelihatan, wah bagus banget badannya. 24/7 selama seminggu badannya nggak kayak gitu. Ya kalau mau ngeliat kayak pemain, ya kayak UFC fighters deh, mereka kayak gitu karena mereka misalnya nggak minum selama 3 hari gitu, atau misalnya syuting ya selama 2 hari itu minum airnya cuma dikit banget, nggak ada kali sebotol, biar semuanya itu benar-benar kering banget, lo nggak kelihatan ada basah sama sekali. Terus ditambah lagi masalah lighting,
Terus bahkan ada orang yang bisa harus ditambahin gitu loh, di make up lagi. Ya menurut gue dua hal itu adalah suatu hal yang penting. Terus ditambah lagi sekarang kita banyak filter yang ngebohongin wajah dan segala macam. Nah ini yang menurut gue ngasih suatu beauty standardization yang benar-benar nggak nyata bahwa tubuh orang itu pada normalnya harusnya nggak seperti itu. Dan harusnya kalian kalau misalnya punya jerawat, punya apa segala macam nggak masalah karena manusia pada normalnya adalah seperti itu. Ini yang menurut gue benar-benar buruk banget ya di sosial media karena nggak ada nggak ada regulasinya. Dan anak-anak kecil itu banyak yang percaya aja. Dan bahkan nggak cuma anak kecil, bahkan orang-orang tua yang udah mungkin di umur 60-an ke atas, sama kayak terhadap kita. Waktu masih kecil, orang tua pasti bilang, jangan percaya semua yang ada di TV. Karena itu belum tentu nyata. Sekarang kita kebalikan, kita harus ngasih tahu orang tua kita yang bilang kalau semua yang ada di internet, semua yang di social media, semua yang ada di misalnya di WhatsApp Messenger yang disebarin segala macam, ya nggak semuanya juga nyata. Jadi udah mulai kebalik ke orang tua kita harus mengajarkan hal tersebut. Nah terus ditambah lagi, sosial media itu bikin suatu bentuk echo chamber. Pada saat satu orang suka A, lo dikumpulin terhadap orang-orang yang suka A juga. Ini mulai dari hobi lo, hobi oke, itu masuk akal hobi. Tapi pada saat lo ngomongin political perspective, lo ngomongin masalah berita, lo ngomongin masalah moral issues, lo akan ketemu dengan orang-orang yang sama dengan lo. Lama-lama lo jadi echo chamber. Lo ngomong A, yang lain ngomong A setuju. Ngumpul nih semua nih. Jadinya kebagi dua divisi kan. Ada orang yang B dan ada orang yang A. Yang jadi masalah adalah A dan B nggak akan diketemukan oleh algoritmanya sosial media. Yang A makin gede, yang B makin gede. Jadinya bentrok. Karena nggak ada salah satu dari mereka yang mau ngelihat perspektif yang dari salah satunya. Nah kalau lu dipermudahkan dengan itu, dengan tanpa lu sadari, jadi di mana perpecahan itu semakin besar, ini yang akan terjadi gitu loh dengan melalui sosial media. Jadi gue rasa ini semua orang udah pada tahu ya masalah algoritma yang kita suka gitu loh. Jadi emang selalu kebagi jadi dua. Jadi misalnya orang yang kiri jadi semakin kiri, orang yang kanan jadi semakin kanan gitu. Jadi ini masalah ini kita bisa temuin di mana aja gitu loh. Mau di Amerika, mau di Rusia, mau di Cina, mau di Indonesia, semua melalui hal tersebut. Jerman pun yang udah maju pun juga sama. Terus ditambah lagi sekarang kita ketemu ditambahin oleh cancel culture. Terus ada racism, ada bullying. Yang sebenarnya menurut gue nggak ada habisnya kalau kita ngomongin. Yang jadi masalah adalah solusi yang paling cepat pada saat nanti mainstream media itu mengeluarkan atau membicarakan hal tersebut bahwa sosial media kok diem aja ya? Kok platform-platform ini kok diem aja ya terhadap isu bullying, isu rasisme, terus cancel culture di mana kayak banyak banget orang yang berusaha untuk menjatuhkan aktor atau misalnya seseorang, mereka harus ngulik berita-beritanya yang tentang lama atau misalnya dari tweetnya dia yang udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu, terus bilang ini si A pernah ngomong ini. Ya maksud gua, orang kan berubah ya, dan menurut gua sosial media itu dipakai sebagai suatu alat yang bisa bilang kalau gue zaman dulu tuh begini ya, dan gue punya perspektif seperti ini, untungnya gue sekarang seperti ini. Tapi pada saat orang-orang cancel culture ini, yang orang-orang benar-benar toxic dan cancerous ini, mereka ngebuka semuanya terus bilang, ini loh zaman dulu dia bilangnya itu begini gitu. Ya kan orang bisa berubah, orang tuh bisa punya perspektif yang berbeda dari waktu dia zaman dulu. Kalau kayak gue bisa cringe banget kali kalau misalnya zaman gue SD gitu, apa yang gue lakukan tuh ada di social media, gue juga bakalan nggak mau gitu loh, itu bisa disebarin keluar. Jadi gue rasa semua yang orang lakukan sekarang itu bilang dengan ini orang mah hipokrit banget gini-gini. Ya hipokrit mah bukan suatu alasan untuk lu nggak suka orangnya kali. Semua orang juga hipokrit, semua orang pasti berubah perspektifnya. Yang dulu bisa percaya A bisa jadinya ya dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi dan kemajuan edukasinya dia, ya perspektifnya bisa shifting. Jadi hipokrit itu bukan suatu menurut gue bukan suatu hinaan yang berarti gitu loh. Semua orang mah hipokrit, pasti berubah. Jadi kayak banyak banget cancel culture yang seperti itu gitu loh. Mereka megangin suatu hal yang orang lain dulu ucapkan, itu dibawa kemana-mana. Terus masalah racism, kan kita bisa lihat di bola deh, orang itu kalau racism udah benar-benar parah banget lah kalau terutama di bola ya. Kalau kalian lihat Instagram atau Twitternya pemain bola yang misalnya habis kalah dan segala macam atau habis performanya nggak baik, itu kalian bisa lihat kalau racism tweets atau comments itu benar-benar banyak banget. Terus bullying juga hal yang sama. Bullying tuh jadi hal yang benar-benar lumrah banget dan normal banget di zaman sekarang.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa social media platforms ini nggak melakukan apa-apa terhadap hal-hal yang seperti ini? Kenapa nggak ada regulasi tertentu? Tapi kalau kalian perhatiin apa yang mereka lakukan adalah copyright music. Lo lihat nggak betapa nafsunya platform-platform ini tuh niat banget nih untuk bikin sendiri prosesnya untuk ngejaga biar nggak ada copyrighted music yang ada di dalam social media platform mereka. Atau misalnya dari suatu film atau dari segala macam. Lo bisa lihat kan bahwa adanya suatu bentuk upaya yang nyata, yang beneran lu bisa feel bahwa, gila gue nggak bisa posting ini atau gue nggak bisa melakukan ini segala macam karena ada copyrighted music. Tapi isu masalah racism, bullying, cancel culture nggak ada sama sekali, atau doxing deh, nggak ada sama sekali. Nah, jadi menurut gue yang jadi masalah adalah ini terjadi, dan kenapa copyrighted music itu bisa terjadi adalah karena balik lagi ya duitnya. Orang-orang yang dibully dan segala macam itu nggak memberikan dampak apa-apa terhadap platformnya kan. Mereka mereka nggak akan dituntut. Mau dituntut sama siapa platformnya? Mau kehilangan duit dari mana juga platformnya? Enggak. Ads-nya mereka masih tetap jalan. Terus nggak ada yang nyerang para orang-orang yang masang iklan di IG-nya. Tapi pada saat platform-platform ini terjadi dan mereka ngeliat kalau kok gue mulai banyak yang kehilangan masang iklan ya di tempat gue ya. Kok mulai banyak yang kehilangan masang iklan di Facebook atau di Instagram. Pada saat perusahaan-perusahaan ini bilang kalau penggunanya itu banyak yang berhubungan dengan racism, bullying, sama cancel culture. Gue nggak mau masang iklan di situ lagi. Gue yakin 100% ini semua platform bakal berubah. Jadi balik lagi ke masalah corporations ini ya akan berubah pada saat apa yang paling penting bagi mereka itu kepukul. Yang paling penting buat bagi mereka sebenarnya bukan masalah user acquisition dan segala macam. Itu mah bisa dibilang nanti lah. Yang penting adalah sekarang. Itu di awal. Di awal yang paling penting adalah user acquisition. Itu udah pasti. Pada saat user acquisition udah tinggi, monetization. Kalau sekarang mereka dipukul monetization-nya, gue rasa baru mereka berubah. Dan ini apa yang terjadi dengan, ya kalau udah masuk ke berita mainstream. Jadi yang menurut gue paling masuk akal untuk untuk menyelesaikan isu seperti ini adalah udah nggak ada atau harus dihilangkan anonymity. Sekarang kita bisa lihat kan, kita anonim zaman dulu, kita bikin Instagram, kita bikin Facebook dan segala macam. Kalau sekarang kita perlu nomor HP. Ya menurut gue itu udah wajib banget ya, dan harusnya orang udah nggak anonim lagi. Dan harusnya negara juga bisa gitu loh. Cuman sekarang next-nya apa nih kalau lu kayak begitu bisa di-ban dan segala macam, orang masih tetap nggak jerak juga. Yang kedua adalah ID, KTP. Mau nggak mau, ujung-ujungnya ke depannya lu dibutuhkan itu. Karena itu yang menjadi tanggung jawab lu. Lu udah nggak bisa bebas semau lu doang. Yang gue permasalahkan adalah, berarti kan kita meng-give up ya privasinya kita gitu loh. Itu ID kita dipegang sama perusahaan lain. Dan gue rasa banyak banget yang nggak akan bisa meninggalkan misalnya platform-platform besar karena ya mereka mendapatkan uang dari situ juga. Kalau favoritnya kalian itu misalnya menggunakan Instagram, banyak banget yang orang akan ya udah gue mendingan ikutan Instagram, gue bisa berkomunikasi gitu. Ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi yang dari awal yang harusnya semuanya itu anonim, karena banyak banget aktor-aktor yang nggak punya otak atau nggak bisa berperilaku dengan etika yang benar, kita yang pengen privasinya terjaga dengan baik, itu harus let go hal tersebut karena ya orang-orang ini gitu loh, yang melakukan semua tindakan-tindakan yang ngebuat social media platform itu jadi buruk banget. Dan sebenarnya nggak cuma para komentar saya doang, tapi juga para orang-orang yang bikin kontennya juga. Ya menurut gue harus banget ada regulasi yang jelas dan baik terhadap social media. Dan gue rasa itu harus dilakukan dari, gue nggak pengen nyebut pemerintah karena kita udah giving everything buat pemerintah kita juga, dia semuanya gitu, social security dan segala macam. Jadi harus ada menurut gue. Dan kalau kita nggak buruan pindah atau kita nggak buruan berubah cara kita melihat masalah hal-hal seperti ini, ya ujung-ujungnya kita harus give up masalah privacy kita. Ya kemungkinan antara kita atau misalnya gue berhenti menggunakan social media secara 100% atau ya mungkin gue menggunakan social media udah bukan untuk keperluan pribadi, karena ujung-ujungnya ya
paling buat komunikasi seperti ini doang. Dan makanya gue juga ngomongin dari sekarang, kalau gue misalnya posting sesuatu di Instagram gue gitu misalnya, gue nggak akan bikin sesuatu yang rancu, karena gue pengen ya ini adalah gue gitu loh. Ini gue orangnya memang gue jarang banget posting di Instagram. Gue cuman posting sesuatu yang gue pengen, ini loh menurut gue lucu gitu loh, atau menurut gue unik gitu loh. Dan kalau misalnya itu adalah suatu paid atau sponsored content, ya gue akan tulis, karena gue nggak mungkin diem aja, dan gue nggak pengen kalian ngarep kalau ngelihat bahwa ini kira-kira paid content atau enggak ya. Jadi lu nggak bisa ngeliat, atau lu nggak bisa mendifferentiate mana sih yang paid dan mana yang enggak, mana yang gue beneran suka, mana yang sebenarnya gue dibayar. Kalau misalnya gue nggak suka barangnya, ya gue nggak mau bilang kepada kalian kalau ini bagus nih barangnya gitu loh. Jadi ya gue pengennya se-clean mungkin untuk di Instagramnya gue misalnya. Kalau misalnya ada brand yang bilang nggak mau, mas saya nggak mau, ya udah, gue juga nggak mau. Kalau mau di tempat lain, jangan di tempat gue gitu loh. Jadi harus ada harus ada differentiate seperti hal tersebut, regulasi seperti itu. Dan gue rasa regulasi seperti itu harus datang dari pemerintah juga, di mana lo diwajibkan ngasih tahu sebenarnya yang lo suka tuh apa sih, yang lo dibayar tuh mana sih. Dan gue rasa itu harus jelas gitu loh. Jadi banyak banget regulasi yang menurut gue benar-benar penting banget di social media, dan nggak ada habisnya ya buat ngomongin social media. Dan gue harap ke depannya kita masih punya privacy, kita masih punya identification card buat kita sendiri, nggak perlu dari social media. Kalau ya orang-orang ini harus di ban for life untuk misalnya yang bullying atau racism atau cancel culture, yang menurut gue para perusahaan juga harusnya lebih bisa ngeliat apa sih yang penting dan dampaknya terhadap anak-anak zaman sekarang dan di kedepannya seperti apa. Jadi sekian dulu untuk topik masalah social media. Dan kalau misalnya kalian mau bahas masalah social media atau masalah bisa dibilang apakah itu menjadi suatu national security atau bisa dibilang strategic moves dalam merubah suatu mindset suatu negara atau segala macam, itu bisa kita bahas juga. Jadi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.